Ya, teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Ya, kesempatan ini aku akan berbagi kepada kalian tentang bagaimana caranya kita menguji validitas dan reliabilitas data menggunakan Stata. Ya, teman-teman, sebelum saya jelaskan, silahkan dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Langsung saja kita akan melihat contoh data yang sudah aku sediakan, teman-teman. Ya, di sini aku buatkan ada Excel dan juga dalam bentuk Stata, ya. Uji validitas dan reliabilitas. Kita coba belajar, teman-teman, apa itu uji validitas dan reliabilitas. Nah, pertama sekali, ya, kita pahami pengertiannya bahwa uji reliabilitas dan validitas ini bisa kita lakukan dengan uji korelasi, ya, teman-teman. Kita ingin melihat seberapa kuat hubungan antara variabel X dengan variabel Y dan juga dapat digunakan untuk menentukan validitas suatu instrumen berbentuk data interval. Ya, tentunya teman-teman, kalau untuk menguji validitas data adalah data yang kita gunakan itu bentuknya interval dan mengukur reliabilitas data yang kita miliki. Nah, jadi tidak hanya menutup kemungkinan teman-teman harus ada variabel X atau Y, bahkan kita juga bisa mengukur validitas dan reliabilitasnya dengan variabel X saja, seperti itu. Nanti kita lihat per pertanyaannya yang ingin kita ukur. Nah, biasanya uji validitas dan reliabilitas ini digunakan sebelum kita melakukan penelitian, teman-teman. Jadi ada uji angket atau uji kuesioner untuk nanti penelitian kita lebih sesuai dengan metode penelitian kuantitatif, makanya kita butuhkan uji validitas dan reliabilitas ini. Nah, di sini ada secontoh data yang sudah saya buatkan. Di sini ada instrumen sebanyak 10 butir dan itu untuk 20 sampel, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini ada responden 1 sampai 20, yaitu merupakan sampel, ya, yang bisa kita gunakan dalam penelitian kita. Nah, sedangkan yang Q1 sampai Q10 ini adalah hasil dari 10 butir tadi, teman-teman, atau bisalah kita sebut ini question, ya, atau pertanyaan. Jadi aku singkatkan menjadi Q1, Q2 dan seterusnya, seperti itu. Nah, bagaimana untuk ketentuan uji dalam mengukur validitas dan reliabilitas data? Itu kita buka di sini, teman-teman. Jadi pada intinya adalah jika R hitung lebih kecil dari tabel R tabel, ya, atau korelasi nanti ketika kita mengukur, maka itu disebut non valid. Nah, jika R hitung lebih besar dari tabel atau R tabel tadi, ya, itu berarti valid, teman-teman. Nah, sedangkan untuk menentukan signifikan 5%, kita butuh yang namanya R tabel. Nah, R tabel dalam mengambil validitas biasanya jumlah N atau jumlah sampel dikurang 2, teman-teman. Jadi tabel yang kita tadi punya sampel 20, berarti yang kita ambil adalah angka 18 di koefisien 0,05 atau 5% ini. Nah, sedangkan untuk mengukur koefisien reliabilitas tadi adalah dengan alfa lebih besar 0,6 dikatakan reliable, sedangkan alfa lebih kecil, ini lebih kecil, ya, teman-teman, yaitu dikatakan tidak reliable, teman-teman. Nah, untuk itu kita akan mengujinya di Stata. Langsung saja, teman-teman, masukkan atau entry data Q1 sampai Q10 ini ke dalam Stata. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara entry-nya. Nah, di sini aku karena sudah me-entry-nya ke dalam Stata, jadi kita tinggal buka. Nah, untuk ujinya, teman-teman, kalian lihat terlebih dahulu jenis datanya, ya. Apakah sama dengan Excel tadi? Ya, di sini ada responden, ada Q1, Q2, Q3, Q4 dan seterusnya. Teman-teman, silahkan masukkan yang alfa dengan komen ini untuk mengukur validitas dan reliabilitasnya dengan cara alfa
kemudian variabelnya ya, Q1 tadi, Q2, sorry, kita enter sekali, Q2, enter, Q3, Q4, Q5, kemudian Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, item. Ya, ingat teman-teman, untuk di kolom komen ini ketika kita ingin menguji validitas dan reliabilitas data, kita pakai komen ini. Alpha diikuti dengan variabel ya, kemudian koma, baru spasi dan item. Kemudian kita enter. Nah, di sini langsung dimunculkan ya teman-teman hasilnya, item Q1, item Q2 dan seterusnya. Kemudian ada observasi, itu artinya 20 ya, sama dengan sampel kita tadi. Kemudian yang ingin kita lihat untuk mengukur korelasi validitasnya adalah ini teman-teman ya, yang bagian item test correlation, sedangkan untuk reliabilitasnya adalah yang bagian alpha ini ya. Coba kita kembali ke Excel ya, kita ingin melihat bagaimana hasil ujinya. Nah, hasil uji dari item Q1 sampai Q10 ini seperti yang teman-teman lihat di samping ini, saya buatkan nilai korelasi Q1 adalah 0,4203, sedangkan nilai korelasi Q2 adalah 0,6017 ya teman-teman ini. Nah, dan seterusnya seperti itu. Sedangkan untuk alfanya Q1 itu 0,6 sekian, Q2 0,64 sekian. Nah, untuk itu teman-teman, dari hasil ini berdasarkan ketentuan uji tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah untuk memudahkan kita teman-teman, silahkan buat tabel seperti ini. Seperti itu ya, agar memudahkan kita. Ada dua tabel di sini, satu untuk kesimpulan uji validitas dan satu untuk uji reliabilitas atau reliabilitas teman-teman. Ya, saya sering salah sebut ini atau salah ketik, pada intinya adalah reliabilitas. Oke teman-teman. Nah, setelah itu kita melihat bagaimana menyimpulkan valid atau tidak validnya ketika tadi nilai R hitung ya, nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Nah, R tabel ini dari mana kita dapat teman-teman? Ini dari ketentuan uji tadi. Tadi kita sebut ada sampel 20 dikurang 2 jadi 18, berarti kita fokus ke level signifikan 5%, berarti 0,468 ya. Makanya saya hasilkan tadi di kesimpulan ini ada 0,468. Nah, jika lebih besar ya ini daripada ini, maka dia valid. Nah, kebetulan ini lebih kecil, maka tidak valid teman-teman. Dan selanjutnya korelasi ya, ke ini R hitungnya lebih besar daripada ini, maka valid. Sedangkan untuk Q3 lebih besar R hitungnya daripada R tabelnya, maka dia valid. Seperti itu. Nah, seperti itu caranya untuk menarik kesimpulannya sampai Q10-nya. Sedangkan untuk uji reliabilitasnya, teman-teman lihat di sini hampir semua reliable teman-teman ya. Hanya ada satu Q3 ya, itu berarti di bawah ketentuan uji tadi adalah di bawah 0,6 ya. Kalian bisa lihat di sini dia tidak reliable. Tetapi teman-teman, pada intinya ketika kita ingin melakukan penelitian, kita terlebih dahulu memastikan bahwa data kita itu ataupun angket kuesioner kita itu sudah valid. Seperti itu, maka bisa dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Tetapi ketika belum valid ya, tidak atau belum valid, maka teman-teman fungsi daripada R alpha ini ya tidak akan bermanfaat. Jadi intinya clear dulu di bagian uji validitas, maka kita uji lagi di reliabilitasnya teman-teman. Seperti itu caranya, dan semoga video ini bisa membantu kalian. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Terima kasih.